keburukan yang besar setelah kesyirikan di hati seseorang, yaitu terus melakukan dosa atau meninggalkan yang diperintahkan. Bahaya. Setelah kesyirikan adalah terus-menerusnya melakukan dosa, sekalipun itu adalah dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Lah kalau kita menghindar dari dosa, menghindar dari kejahatan, mendekat dari ketaatan kebaikan, tapi belum bisa dinyatakan hatinya bersinar atau hatinya makmur kalau tidak ada tanda ini. Karena ada orang yang nggak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan kejahatan, akan tetapi ia tidak merasa tentrem, tidak merasa makmur, tidak merasa bercahaya, bersinar hatinya. Sekalipun rajin sholat berjamaah, sekalipun rajin di dalam menuntut ilmu, tapi kalau hatinya tadi itu nggak makmur dan tidak bercahaya, seperti sesuatu yang seakan-akan berisi tapi nggak berisi. Jadi seakan-akan berisi, terlihat seakan-akan berat, tapi ternyata enteng. Ada anak kecil ya, anak kecil. Anak kecil itu biasanya kalau kita lihat fisiknya ada isinya, tapi ketika digendong enteng. Ada anak yang kelihatannya tidak ada isinya, tapi dia gendong mantep. Lah itu seperti orang yang kelihatannya bagus, baik karena 5 waktu mungkin berjamaah, rajin bersedekah, rajin puasa. Kalau hatinya tidak makmur, tidak bercahaya, nggak bisa. Tapi bisa kita ketahui kebaikannya tadi itu memberikan kemakmuran di dalam hati, bercahaya dengan 3 ini. Dengan 3 ini bisa diketahui, oh hatinya makmur, oh hatinya bercahaya dengan 3. Yang pertama apa? Khasyatullah bil ghaib. Takut kepada Allah di saat sendirian. Di saat sendirian, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, tapi dia takut kepada Allah. Lah takut kepada Allah di saat sendirian, sekalipun sendirian, dia tidak berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi benar-benar menjaga dirinya dari segala yang diharamkan. Sekalipun kalaupun dia melakukan, itu nggak mungkin kebongkar dan tidak akan mungkin ada satupun yang tahu, sekalipun selama-lamanya. Ini kalau saya lakukan ini, tidak ada yang satupun tahu. Bukan hanya sekarang, besok, lusa, atau 1 tahun, 2 tahun, sampai saya mati, sampai hari kiamat nggak ada yang tahu. Jadi benar-benar tertutup, ya, benar-benar tertutup. Sekalipun seperti itu, dia tetap takut melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan. Lah ini, jadi orang yang benar-benar takut kepada Allah di saat ia sendirian, apalagi ketika ramai. Kadang orang itu berani melanggar kepada Allah saat sendirian, dan itu yang banyak. Itu yang banyak. Kalau terang-terangan, ya ada, tapi dibandingkan yang sendirian banyak. Kenapa? Yang sendirian itu bukan hanya orang awam, mungkin orang yang berilmu pun melakukan.
Kalau yang terang-terangan itu kan kebanyakan orang awam. Terang-terangan. Memang apa? Jahil, orang yang bodoh, atau memang kurang beriman. Tapi kalau yang sendirian, terkadang orang alim melakukan. Kenapa? Tidak ada orang, dia melakukan karena sifat manusiawi. Seperti apa? Pejabat melanggar terang-terangan, ya enggak, sembunyi. Sama dengan kita. Ketika kita sendirian, mungkin kita melakukan. Tapi ketika di depan orang, kita seakan-akan enggak melakukan. Tentunya sebagian dosa, enggak semua dosa. Sebagian dosa kita enggak melakukan depan orang. Dan mungkin itu yang banyak. Tapi ini enggak, orang tersebut tidak melakukan dosa, takut melakukan dosa, takut mendekat dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sekalipun aman tidak akan mungkin kebongkar. Ini istimewa ini berarti hatinya makmur ini. Itu yang pertama. Yang kedua, an la tubali kaifa takunu indal khalaq. Tidak peduli kedudukan dia, martabat dia, harga diri dia di hadapan manusia. Mau dia dicela orang, mau dia dicaci orang, difitnah orang, ataupun digunjing orang, dia nggak peduli. Asal apa? Asal ia melakukan atau mendapatkan ridhonya Allah. Jadi asal dia mendapatkan ridhonya Allah, dia nggak peduli omongan orang, dia nggak peduli cacian orang, dia nggak peduli hinaan orang. Nah, para aulia itu seperti itu. Dihina, dicaci, menang, diam, nggak membalas yang mencaci. Kenapa? Meneladani Nabi, mengikuti Nabi. Kenapa? Nggak peduli. Yang penting diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, Allah tubali bima dhahaba minad dunya idza kana ad-dinu salima. Dia tidak peduli apa yang hilang daripada dunia kalau agamanya selamat. Hartanya hilang, dia nyantai. Jabatannya hilang, tenang. Bangkrut pekerjaannya, biasa. Selama agama tetap, keislaman, keimanannya masih tetap, dia nggak peduli yang lain. Mau dari punya duit miliaran sampai nggak punya sama sekali, nggak masalah. Yang penting masih punya Islam dan iman. Mau harta, tanahnya, motornya, mobilnya hilang, nggak apa-apa. Selama Islam, iman masih ya miliki, dia nggak peduli yang lain. Nah, 3 ini tanda kemakmuran hati. Takut kepada Allah di saat sendirian, tidak peduli orang mau membencinya, orang mau memurkainya, selama dia mendapatkan ridhonya Allah. Tidak peduli yang hilang daripada dunia dalam kehidupannya, selama Islam dan iman masih ia miliki. Wa adbat hadhil asya tadullu ala kharabil galab wa dhulmatih. Lawan daripada 3 ini adalah tanda kebobrokan hati atau kerusakan hati, begitu juga kegelapan.